Halo Sobat Maju dimanapun kalian berada, balik lagi di MIT, Maju Education Experience Talk. Kita akan membahas apa sih itu water heater, bagaimana sih cara kerja water heater itu, apa yang harus kita ketahui sebelum kita membeli water heater. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa perkenalan terlebih dulu. Ya, baik. Halo audiens dari MIT, perkenalkan nama saya IQ. Saya marketing Rinnai untuk kompor tanam, water heater, dan cooker hood. Mungkin Pak IQ untuk yang pertama, dari Rinnai sendiri ya Pak, Iya. itu ada berapa aja sih jenis water heater? Oke, jadi untuk di Rinnai sendiri, water heater kita itu ada water heater listrik, water heater instan gas, dan water heater instan gas yang sistem, gitu. Nah, nanti untuk kapasitasnya, untuk yang listrik itu kita terdiri dari 10 liter hingga 140 liter. Kalau untuk yang gas, kita ada yang 5 liter hingga 15 liter. Dan juga ada yang sampai 26 liter, gitu. Nah Pak, untuk cara kerja dari water heater sendiri itu seperti apa ya? Jadi kalau misalkan untuk, sebenarnya simpel ya, untuk water heater itu kalau untuk yang listrik terutama, kita cuma siapin aja untuk instalasi listriknya, untuk pemasangan water heater juga, colok ke listriknya, nanti kita harus menunggu dulu untuk water heater listrik itu sekitar 30-40 menit, hingga airnya mengisi ke kapasitas tangkinya sebelum digunakan. Berbeda dengan untuk water heater gas. Kalau water heater gas, kita langsung nyalain colok ke gasnya, nyalain nanti airnya akan instan, kita bisa langsung mandi gitu. Betul. Oke. Nah, jadi tergantung water heaternya sendiri berarti Pak? Ya, betul. Karena kadang kebutuhan konsumen juga berbeda. Mungkin kalau dia punya kamar mandi dengan ventilasi keluar, dia bisa menggunakan yang gas. Kalau kamar mandinya agak ke dalam rumah, tuh biasa pakai yang listrik. Gitu. Nah, untuk cara pemilihan water heater sendiri nih Pak, itu sebaiknya kayak gimana sih Pak? Kalau untuk pemilihan water heater sendiri tuh kembali lagi dari kita pribadi, kebutuhan konsumen. Di rumah itu butuhnya, seperti yang saya bilang, dari kamar mandinya itu letaknya ada di mana, cocoknya pakai yang listrik atau yang gas. Karena mungkin ada perhitungan soal lebih untung pakai listrik atau lebih hemat pakai listrik atau pakai gas. Benar. Lalu kedua, kita harus perhatikan spesifikasinya. Lalu brandnya apa. Dan yang terakhir itu ada after sales service-nya dan garansi-garansi dari produk tersebut gitu. Nah, untuk water heater ini cara instalisasinya itu kayak gimana sih Pak? Kalau untuk secara installnya itu yang pasti kalau untuk water heater listrik kita harus perhatikan dengan groundbreaking-nya. Jadi jangan sampai pada saat kita pasang itu nggak kena di ground yang biasa untuk kena listrik. Takutnya karena ada beberapa kejadian itu bisa terkena ada kebocoran arus listrik gitu. Jadi emang kalau untuk listrik kita harus perhatikan untuk groundbreaking-nya gitu. Kalau untuk yang gas yang penting kita merekomendasikan kalau untuk gas itu pemasangan di luar ruangan gitu. Jadi karena kita kalau pakai gas itu ada asap sisa pembakaran, itu bisa terjadi keracunan kalau di dalam ruangan. Jadi kita merekomendasikan untuk kalau yang gas itu kita pasang di luar ruangan gitu. Untuk misalkan nih Pak nih, kita kan di rumah, ya, bisa aja kita ada 2-3 kamar mandi biasanya. Oke. Apalagi anak-anak zaman sekarang kan biasanya mereka tuh pengen kayak di kamarnya sendiri pun udah ada pengen Water kamar heater. mandi Oke, seperti itu, iya. pakai water heater. Nah ini untuk water heater sendiri ini, kalau misalkan kita punya satu rumah nih, apakah untuk satu water heater itu bisa digunakan di semua kamar mandi atau satu kamar mandi satu water heater seperti itu? Oke. Jadi kalau misalkan untuk sobat-sobat maju, untuk dari Rinnai sendiri, kalau misalkan kita merekomendasikan seperti ini, kalau untuk water heater gas, itu kita merekomendasikan untuk misalkan 5 liter, itu kita menghitung kamar mandinya, karena dia instan. Jadi mau berapa banyak orang yang mandi di kamar mandi itu, selama dia pakai misalkan satu kamar mandi, yang ini cukup. Berbeda dengan yang water heater listrik. Justru kalau misalkan water heater listrik, kita tuh merekomendasikan misalkan 10-15 liter itu untuk 1-2 orang. Gitu. Untuk 30 liter baru 2 orang, 40 liter 3 orang. Jadi karena kan kita kadang mandi itu nggak sadar waktu berapa banyak air yang kita habisin.
Jadi sistemnya kalau water heater listrik itu kita ada tangki yang diisi dulu untuk air panasnya gitu. Jadi kalau misalkan 10 sampai 15 liter ya kita rekomendasiin cuma 1 sampai 2 orang gitu. Kalau misalkan nih Pak Ikio dari water heater itu kan biasanya tadi Pak Ikio sebutkan ada sampai 30 liter. Iya. Nah, itu kemungkinan untuk ketika habis nih Pak, kemungkinan untuk panas lagi, untuk digunakan lagi itu biasanya memakan waktu berapa lama Pak? Kalau untuk kita sendiri di Rina itu ada yang wattnya dari 350 sampai 1500. Tapi kalau misalkan untuk case yang 30 liter, itu kita di 500 watt, itu mungkin sekitar makan waktu mungkin sekitar setengah jam. Tapi kalau misalkan untuk 40 liter ke atas, itu kita bisa set mau 500 watt, 1000 watt, atau 1500. Jadi semakin tinggi wattnya, itu dia akan makin mempercepat proses pemasakan airnya. Karena kan kapasitasnya besar, otomatis butuh watt yang lebih besar untuk lebih cepat memanaskan airnya. Kalau misalkan kita mau beli water heater, nah apa aja sih Pak yang harus kita perhatikan nih Pak? Yang pasti kita harus untuk water heater yang listrik kita harus perhatikan dulu untuk tempat penempatan listriknya. Karena akan sangat berpengaruh ya, karena takutnya terkena pada saat kita mandi bisa kena ke stop kontaknya. Yang pasti di situ, dan kita harus perhatikan untuk instalasi airnya gitu. Dan yang pasti untuk mandi air hangat yang paling enak itu kita butuh pompa booster. Jadi airnya juga berasa ke badan itu lebih enak gitu. Jadi apa namanya pompa, kayak yang kita ketahui nih pompa booster itu kan sejenis alat yang buat air itu lebih kencang gitu. Betul. Jadi pada saat kita mandi tuh airnya nggak kecil. Iya. Betul. Untuk kalau misalkan untuk yang listrik kan Pak. Iya. Kalau untuk yang gas itu gimana? Kalau untuk yang gas yang pasti kita harus menempatkannya di luar ruangan. Tapi kalaupun luar ruangan kurang mumpuni ya, itu boleh pasang di dalam ruangan, tetapi pastikan untuk ventilasinya. Jadi harus ada exhaust-nya dulu gitu. Terutama karena ada asap sisa pembakaran tadi kan. Tapi kalau misalkan untuk water heater ini, misalkan kita udah pengguna, misalkan dalam satu ruangan nggak ada ventilasi, tapi di situ kita ada timernya, setiap 20 menit dia akan mati. Jadi kita akan tahu sensornya, gasnya udah terlalu banyak, dia akan mati sendiri gitu. Oke, kalau misalkan nih Pak, kan kita mau masang water heater nih di rumah itu. Untuk water heater sendiri nih Pak, fitur-fiturnya itu ada apa aja sih Pak yang terbaru mungkin? Kalau dari Rina sendiri, kalau misalkan untuk water heater listriknya kita udah ada langsung tersambung sama kabel yang LCB ini. Dia itu yang super sensitif. Jadi kalau misalkan ada arus kebocoran 10 mA aja, dia akan langsung ngejepret listrik. Jadi itu akan mati, dan itu harus panggil teknisi kita. Gitu. Itu salah satu yang benar-benar kita unggulkan. Jadi kalau ada kebocoran arus sedikit aja, ini akan langsung berhenti operasi gitu. Kalau untuk yang gas sendiri, satu tadi ada yang gas sensor, sama juga ada timernya. Dan untuk dua-duanya ini, untuk water heater dari ini itu kita punya ada termostat. Jadi kita tahu maksimal panasnya sampai berapa. Kalau udah melebihi itu dia akan nggak bakal bisa nyala. Gitu. Jadi untuk menjaga kita supaya water heaternya tuh nggak rusak gitu. Jadi dari water heater itu sendiri kita itu nggak perlu kayak nyabut colokan atau apa, karena dia bisa mati sendiri. Betul. Kalau sampai emang ada kebocoran arus saya, itu dia akan langsung mati. Gitu. Misalkan terjadi kerusakan nih Pak. Iya. Apakah bisa nih Pak kita bongkar aja, atau emang kita harus manggil orang-orang yang benar-benar paham nih Pak? Oke, jadi kalau dari kami pasti merekomendasikan kalau bisa panggil teknisi Rina sendiri, karena teknisi kita udah pasti udah kompeten di bidangnya gitu. Jadi takutnya kalau misalkan kita pakai tukang sendiri atau kita bongkar sendiri, takutnya ada beberapa kompartemen yang sebenarnya harus dipasang tapi lupa untuk dipasang. Yang pasti, tapi kalau misalkan untuk water heater gas, jadi itu kalau kita ada garansi untuk 1 tahun servis dan spare part. Kalau misalkan untuk water heater listrik itu 1 tahun spare part, 3 tahun servis, dan 5 tahun untuk tangki dalam. Dan untuk semua garansi dari Rina itu tanpa syarat. Jadi nggak perlu ada pengecekan. Jadi kalau misalkan ada kerusakan bisa langsung panggil aja gitu. Jadi nggak perlu tuh yang kayak servis-servis berkala. Langsung aja kalau misalkan ada kerusakan masih sesuai dengan garansi, bisa langsung hubungin ke service center Rina gitu. Nah misalkan nih Pak, kita mau beli water heater dari Rina ini. Ya. Misalkan kita mau beli di suatu toko. Misalnya contoh di toko maju, kita mau beli water heater Rinnai, itu untuk pemasangan sendiri. Apakah kita harus masang sendiri, mengikuti buku panduan? Kan ada buku panduan Pak, atau dari Rinnai sendiri
menyediakan nih Pak nih? Jadi kalau misalkan untuk water heater sendiri, kalau misalkan dari konsumen mau beli ya, Oh. itu cukup udah siapin instalasinya aja. Misalkan kalau untuk yang listrik udah siapin untuk yang pipa panas, pipa air dinginnya. Oke. Nanti dari teknisi kita akan langsung pasangin dan itu gratis untuk biayanya. Biaya pemasangan. Biaya pemasangannya gratis. Jadi kita free instalasi untuk water heater. Misalkan agak jauh itu, apakah itu termasuk Ada biayanya. Iya, biaya. Jadi kalau kita tuh untuk service center kita udah tersebar di seluruh Indonesia. Kalaupun ada beberapa daerah yang belum terjangkau, itu kita ada punya tempat service center yang rekanan dengan kita. Jadi yang pasti untuk biaya-biaya itu udah tercover. Jadi untuk pemasangan produk baru itu kita free instalasi. Gratis dari biaya apapun. Kadang juga mungkin di konsumen udah punya water heater juga sebelumnya. Mungkin dengan merek berbeda atau dengan merek Rinnai. Itu Pak, kalau kita turunin water heater, kalau untuk servis sendiri kadang ada biaya, tapi kalau kita untuk pemasangan kita nggak ada biaya. Gitu. Jadi emang kita bebasin untuk biaya-biaya yang sedikit membebankan untuk konsumen. Jadi emang dari kita berusaha untuk kasih kenyamanan yang terbaik buat konsumen sih. Gitu. Bahan-bahan apa nih yang perlu kita siapin nih Pak? Kalau misalkan kita mau water heater, apakah kita perlu nyiapin misalkan ada selang khusus seperti itu, kemudian kita perlu nyiapin bahan listrik yang lain seperti itu. Kalau untuk yang gas, kembali lagi mungkin dari konsumen, ada beberapa daerah yang punya gas dari pemerintah ya. Oh iya benar. Gas alam. Benar, nah, jadi kalau misalkan untuk water heater dari Rinnai, kalaupun di rumah itu menggunakan pipa dari gas alam, itu bisa langsung bawa aja infoin ke service center kita bahwa kita minta untuk diganti untuk gas alam. Tapi untuk perubahan ke gas alam ini akan dikenakan biaya. Karena ada perubahan dari unitnya ya pasti gitu. Tapi kalau misalkan untuk regulator, kita cukup pakai regulator yang seperti di rumah tangga, tekanan rendah. Kalau misalkan untuk dari water heater listrik Rinnai sih yang penting itu aja sih, ada penempatan listriknya. Terus ada karena untuk spare part sudah disediakan ya. Kalau untuk spare part, jadi cuma tinggal menyediakan untuk pipa fleksibelnya sama untuk mungkin keran mixing paling gitu. Ya. Oke Pak Eki, nah kan tadi Pak Eki bilang bahwasanya untuk garansi sendiri itu tanpa syarat Pak ya. Iya. Nah untuk garansi sendiri itu apakah teknikal dari Rinnai datang atau kita harus bawa unit ke tempatnya nih Pak? Otomatis kalau misalkan untuk water heater pasti untuk konsumen kan agak kesulitan ya kalau harus copot pasang. Kalau emang pada masa garansi itu ada kerusakan, boleh langsung hubungin aja ke service center Rinnai, nanti janji ketemu. Pasti memang ada berapa hari kerja untuk prosesnya, karena mungkin ada kendala jarak atau memang teknisi itu ada ke tempat lain dulu. Tapi yang pasti kalau misalkan masih masa garansi tinggal telepon aja, nanti akan didatengin sama service center Rinnai. Nanti akan dijadwalkan datangnya kira-kira hari apa gitu, bikin janji. Tinggal telepon aja. Tinggal dijadwalkan, nanti bakalan datang teknikal bakal datang Pak ya, iya, untuk betul. memeriksa apa aja sih kerusakan dari water heater tersebut. Betul. Nah, untuk misalkan nih Pak nih. Iya. Misalkan di rumah nih kan, misalkan ada anak kecil. Iya. Pasti kan kalau lagi ke orang suka iseng nih Pak nih. Misalkan main semprotannya water heaternya, atau ketika dilempar lah atau apalah, biasanya anak kecil kan banyak isengnya nih Pak. Iya, betul. Itu kan mungkin menjadikan ada beberapa spare part mungkin ya kita bisa bilang itu yang rusak nih Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk? Kalau misalkan untuk water heater gas, kalau bisa sih kita nggak ada semprot air ke dalam ya, karena mungkin takut berpengaruh sama untuk pematiknya, karena kan masih menggunakan pematik. Tapi kalau misalkan untuk yang listrik, kalau misalkan kena air pun itu masih lebih aman. Tapi unit ya, bukan ke stop kontaknya ya. Karena kalau misalkan untuk water heater kita sendiri itu udah untuk tingkat keamanan kena airnya itu aman. Jadi udah IPX4 untuk sistem ketahanan terhadap air gitu. Mungkin yang buat water heater itu juga ada kemungkinan, kayaknya anak kecil bakal nembak nih. Kita kasih pelindungnya apa. Cuman kalau emang untuk water heater gas, karena dia banyak butuh sirkulasi, jadi dia pasti ada beberapa part yang nggak boleh kena air gitu. Makanya kita tetap menyarankan dia untuk pasang di luar ruangan, dan yang pasti nggak langsung bisa kena hujan gitu. Tetap ketutup posisinya. Nah, tadi kan Pak Eki udah jelasin nih bahwasanya dari water heater itu sendiri sudah ada part-part yang memang melindungi dari air gitu. Iya, betul. Nah, sebenarnya water heater ini sendiri nih Pak, itu untuk spesifikasi bahannya itu dari apa aja sih Pak? Jadi kalau untuk water heater Rinnai, kita tuh ada lengkapin kabel yang pasti udah SNI, dan juga ada LCB-nya. Ini yang saya bilang kalau jadi
kalau ada kebocoran arus listrik 10 mili ampere aja, itu dia akan langsung nurunin listrik. Jadi water heater ini harus panggil teknisi gitu. Lalu bahan bodinya kita menggunakan tangki ABS, jadi itu tahan akarat. Untuk elemennya sendiri kita menggunakan Incolor 800. Jadi kenapa kita pilih Incolor 800? Jadi itu tim riset dari Jepang, untuk R&D-nya tuh udah langsung ngeriset sendiri elemen apa sih yang paling cocok untuk keadaan air di Indonesia. Karena tingkat kapur yang tinggi, jadi kita pilih Incolor 800. Lalu untuk tangkinya sendiri kita udah menggunakan tangki titanium enamel, jadi yang pasti udah lebih kuat dan juga tahan karat gitu. Kalau yang gas, tapi lebih ke fiturnya mungkin ya. Kalau fiturnya itu kita tadi ada safety timer, jadi dia setiap 20 menit dia akan mati karena untuk menjaga kadar CO tidak terlalu banyak. Lalu kita ada anti leaking gas sensor untuk tipe yang 5 CFC. Lalu ada juga di sini ada LED display dan juga yang pasti untuk kebocorannya udah pasti aman. Jadi kita ngejaga supaya jangan sampai ada kebocoran gas. Gitu. Oke, mungkin kita udah di ujung acara Pak ya. Iya. Terima kasih banyak untuk Pak EQ sudah hadir bersama kita untuk hadir di Meet menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita. Iya. Mungkin ini aja, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak Pak EQ. Terima kasih banyak untuk waktunya udah datang-datang jauh-jauh ke Bekasi untuk menjawab pertanyaan teman-teman dari Meet. Oke. Untuk Sobat Maju di mana kalian berada, dadah, sampai jumpa lagi. Terima kasih.